kesempatan ini kita akan membahas tentang Islam di Turki. Harus diakui, Turki memang merupakan salah satu negara yang mewarisi peradaban yang sangat besar, ya, dalam hal ini Turki Utsmani. Jadi Turki merupakan pewarisah dari Kesultanan Turki Utsmani, begitu. Turki dulu merupakan pusat dari Imperium Turki Utsmani, atau terminologi Inggris maksudnya Ottoman Empire, gitu ya. Sebuah imperium yang sangat disegani di seluruh dunia, begitu. Dan ketika Ottoman Empire berada pada masa kejayaannya, dia memiliki kekuasaan meliputi Timur Tengah, kemudian Afrika, dan sebagian Eropa. Jadi harus dilihat, ya, bahwa Turki merupakan negara yang pernah menguasai sebagian wilayah Eropa, gitu ya. Dan jejak sejarahnya sampai hari ini masih ada, gitu. Nah, kemudian kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Turki, begitu ya. Bahwa dulu Turki merupakan pusat dari kekuatan atau kekuasaan Ottoman Empire. Jadi kiblat dunia Islam ada di Turki. Sultan Turki merupakan khalifah bagi dunia Islam, kan begitu. Nah, kemudian pada tahun 1924 Mustafa Kemal Atatürk menyatakan membubarkan khilafah, begitu, sehingga Turki menjadi negara sekuler. Turki menjadi republik yang menjadikan sekulerisme bagian dari ideologi negara, gitu. Nah, apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah warisan kesultanan yang identik dengan Islam pelan-pelan dihapuskan, ya. Misalkan dulu ada namanya jabatan Syekhul Islam, itu dihapuskan, gitu. Kemudian ada kementerian yang mengurus tentang agama dihapuskan. Kemudian alfabet, sebelumnya di Turki aksaranya adalah aksara Arab. Setelah sekularisme diberlakukan, aksaranya adalah aksara Latin, gitu ya, seperti yang ada saat ini. Kemudian ada pembatasan kegiatan keagamaan, begitu. TK atau tempat aktivitas sufisme dibatasi. Jadi banyak yang ditutup saat itu. Nah, puncaknya adalah Turki menghapus azan berbahasa Arab, gitu ya. Jadi azan yang sebelumnya bahasa Arab diganti menjadi bahasa Turki, begitu. Itu adalah puncak dari tafsir sekulerisme yang begitu ketat di Turki, begitu. Itu yang terjadi. Ketika saya wawancara atau bertanya dengan orang-orang tua Turki, ketika menceritakan bagaimana suara azan pada saat itu, mereka mengatakan bahwa tidak ada sahadu-sahadunya, begitu. Karena ketika azan memanggil itu seperti orang sedang berdialog saja, gitu. Tidak ada sahadu-sahadunya. Jadi kalau azan berbahasa Arab ada getaran di hati, gitu. Tapi kalau azan berbahasa Turki, bagi mereka tidak ada sesuatu yang spesial di situ. Nah, itu berlangsung bertahun-tahun, begitu ya. Jadi antara tahun 1940-an sampai 1950 masih berbahasa Turki, begitu. Pada era Partai Demokrat tahun 1950 baru dikembalikan, gitu ya. Jadi yang sebelumnya bahasa Arab kemudian menjadi bahasa Turki, nah dikembalikan lagi menjadi bahasa Arab, gitu ya. Jadi orang Turki pernah mengalami situasi itu. Nah, kemudian selanjutnya ada aturan-aturan yang melarang perempuan memakai jilbab. Jadi mahasiswa kalau dia mau ke kampus, ya dia harus lepas jilbab, gitu. Kemudian kalau orang itu adalah PNS, kalau dia pergi ke kantor ya harus buka jilbab, gitu. Jadi itu berlangsung sangat lama. Nah, perubahan itu terjadi pada era Erdogan memang, ya. Jadi ketika Erdogan
menjadi pemimpin Turki, perlahan-lahan dia melakukan perubahan begitu ya. Jadi yang sebelumnya pelarangan jilbab di kampus, pelarangan jilbab di kantor, pada era Erdogan itu dihapuskan begitu ya. Jadi belakangan trennya adalah banyak perempuan-perempuan Turki yang memakai jilbab gitu. Jadi orang memakai jilbab di ruang publik itu bukan sesuatu yang langka gitu. Sekarang sudah ramai begitu. Itu fenomenanya. Kemudian Imam Hatip Okul yang sebelumnya tersisihkan belakangan menjadi salah satu sekolah favorit begitu. Karena Erdogan sendiri merupakan alumni dari sekolah Imam Hatip gitu. Artinya pada masa Erdogan ada perubahan paradigma ya, yang sebelumnya menganggap Islam adalah musuh, tapi pada era Erdogan Islam dijadikan sebagai aset yang turut mendukung pemerintahan Erdogan dan menjadikan agama Islam sebagai bagian dari instrumen diplomasi luar negeri Turki begitu. Nah, kemudian perkembangan yang ada juga menunjukkan bahwa di masa lalu pertarungan antara kelompok sekuler dan kelompok Islam sangat keras begitu, dan kelompok sekuler didukung oleh militer, sehingga ketika ada politisi Muslim yang berbasis agama gitu ingin mengubah kondisi di Turki, biasanya terjadi kudeta. Jadi kudeta-kudeta yang terjadi di Turki dalam 3 dekade terakhir itu erat kaitannya dengan pertarungan antara kelompok Islam dan kelompok sekuler begitu ya. Kita sering menyebutnya sebagai laiklik gitu ya. Jadi faksi sekuler dalam politik Turki. Nah, itulah yang menjadi poin penting dari buku ini. Jadi buku yang saya tulis, Islam di Langit Turki, mengupas tentang bagaimana pertarungan antara kelompok Islam dan kelompok sekuler. Nah, perkembangan hari-hari ini adalah kelompok Muslim berada dalam posisi menang begitu ya. Kelompok Muslim di bawah kepemimpinan Erdogan mampu mengarahkan agenda pembangunan Turki yang ramah terhadap agama, karena Erdogan sendiri paham agama gitu ya. Kebijakan-kebijakannya berupaya akomodatif terhadap aspek-aspek terkait keagamaan. Makanya belakangan fenomenanya banyak masjid-masjid baru dibangun. Kemudian di tubuh militer sekalipun dimungkinkan untuk menggunakan jilbab gitu ya. Jadi sejak 2017 begitu Presiden mengeluarkan dekret yang membolehkan anggota militer kemudian anggota polisi menggunakan jilbab gitu. Itu perkembangan terbaru dalam politik Turki. Jadi itulah yang menarik dari Turki. Karena selain karena faktor geografisnya, kemudian faktor sejarahnya, Turki memiliki hubungan dekat dengan Indonesia, sehingga itu